Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pembaharuan di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya sendiri ada Agus Nur Hakim, NIM 2001011146, kelas 3I Pendidikan Agama Islam, dan satu rekan saya yaitu Lina Lutfiana Dewi. Adapun poin yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama pembaharuan pada masa Harun Nasution, kemudian yang kedua adalah pembaharuan pada masa Nurholis Majid, yang ketiga adalah pembaharuan pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan yang keempat adalah pembaharuan pada masa Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan membahas yang pertama tentang pembaharuan pada masa Harun Nasution. Nah, perlu diketahui ketika memasuki era 70-an, Harun Nasution memulai memasuki petlak intelektual di Indonesia. Harun Nasution mengatakan di zaman Orde Baru umat Islam semakin maju, dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada beliau yaitu tentang apakah Islam bisa maju tanpa partai politik, dan menurut pendapat beliau tampaknya tidak mesti dengan partai politik. Kemajuan Islam sering kali banyak tergantung pada penguasa, yakni sang pemimpin yang berjiwa Islam, bukan pada partai politik. Nah, pandangan Harun Nasution di atas tentang partai politik Indonesia konsisten dengan strategi pengembangan umat Islam yang dilakukannya di Indonesia. Ia adalah seseorang yang pro akan Orde Baru, memilih jalan pendidikan untuk membangun umat. Untuk kemajuan umat diperlukan kekuasaan, tapi bukan dalam bentuk partai, melainkan dalam bentuk individu atau seseorang pemimpin yang berjiwa Islam. Sehubung dengan itu, apa yang dilakukan adalah melakukan dakwah terhadap masyarakat lapisan elit atas atau para pemimpin yang mempunyai kekuasaan efektif dalam membentuk kebijakan-kebijakan. Nah, tidak sampai di situ, Harun Nasution mengatakan menggunakan teologi sebagai konsep yang sepadan dengan ilmu kalam atau tauhid. Walaupun ia mengakui bahwa tema teologi berasal dari barat, maka ketika Harun Nasution berbicara tentang teologi, apa yang dimaksudkannya adalah sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Tapi kata teologi juga berarti pandangan atau keyakinan seseorang mengenai dasar-dasar agama. Dalam pengertian ini, semua orang yang punya teologi dan berteologi dengan singkat kecanggihan argumen yang sederhana sampai yang sangat abstrak. Di sini teologi masing-masing orang berbeda-beda, walaupun agamanya sama, karena teologi di sini menyangkut orang manusia dengan segala dan kondisi yang kompleks. Ia merupakan kebudayaan yang menyangkut bagaimana manusia mendefinisikan tindakan dalam hubungannya dengan Tuhan. Harun Nasution merupakan seorang pembaharu yang berpendapat bahwa Islam bersifat rasionalis dan yang berobsesi untuk membangun suatu teologi Islam rasional yang menegaskan fungsi wahyu bagi manusia, paham kebebasan manusia tentang sifat-sifat Tuhan dan sekitar perbuatan Tuhan terhadap manusia. Harun Nasution lebih cenderung kepada pemikiran rasional Mu'tazilah, walaupun secara utuh dia bukanlah seorang Mu'tazilah, ia hanyalah seorang penganut paham rasional Mu'tazilah. Itu sedikit pembahasan tentang pembaharuan pembaharuan pada masa Harun Nasution. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan pada masa Nurholis Majid. Nah, perlu diketahui usaha modernisasi ilmu pengetahuan melalui pendidikan Islam berkelanjutan di abad ke-20. Untuk konteks Indonesia, salah satu tokoh pembaharuan modern adalah Nurholis Majid. Nah, ia adalah seorang pembaharu yang telah mengalami dua kultur edukasi, yakni kultur pendidikan Islam dan sekuler barat, tradisionalis dan modernis.
Nurholis Majid telah melakukan usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam. Namun, dunia pendidikan Islam masih saja diharapkan kepada beberapa problematika. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masih konservatifnya logika umat Islam dalam berpikir, tindakan dan kreatif dalam melakukan gagasan yang bersifat progresif demi memajukan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Hal tersebut disebabkan karena tujuan pendidikan Islam hanya diorientasikan kepada kehidupan akhirat semata dan cenderung bersifat defensif, yaitu untuk menyelamatkan kaum muslim dari gagasan-gagasan sekularistik barat yang akan mengancam standar-standar moralitas tradisional Islam. Menurut Nurholis Majid, pendidikan yang baik adalah yang dapat membentuk manusia liberal dan kritis, di mana ia dapat menjadi orang merdeka. Menurut sistem dan lembaga pendidikan Islam akan semakin lemah, tidak diakui atau bahkan lenyap apabila sistem pendidikannya hanya mengedepankan aspek moral saja, tidak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teologi. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Nurholis Majid, pendidikan Islam harus diperbarui dari sistem dan kelembagaannya dengan secara standar merumuskan visi dan tujuan untuk lebih maju dan mampu merespon perkembangan zaman. Adapun corak pemikiran Nurholis Majid ada dua yang diprioritaskan. Yang pertama yaitu pengembangan intelektual dan yang kedua adalah paradigma pemikiran. Maksudnya pengembangan intelektual di sini secara sederhana adalah pengembangan atau pemikiran keagamaan Majid dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode tahun 80-an dan kedua adalah 90-an. Pada periode pertama tema-tema yang dikemukakan Majid adalah seputar modernisasi, sekularisasi dan deklarasi. Sedangkan pada periode kedua banyak yang menyampaikan tema-tema yang universalisme Islam, diablotisme dan pluralisme. Kemudian yang kedua adalah paradigma pemikiran. Menurut Nurholis Majid, rasionalitas merupakan suatu yang sangat penting dalam melakukan sebuah ijtihad, di mana ijtihad adalah kata kunci bagi umat Islam untuk menata diri dan berkembang lebih maju dalam menjawab persoalan dinamika zaman. Fokus ijtihad Majid diarah dan diterapkan dalam pola pembaharuan pemikiran Islam. Tidak hanya dua itu, sebenarnya masih ada lagi corak pemikiran Nurholis Majid yang seperti gagasan pembaharuan pendidikan Islam. Kemudian yang keempat adalah konsep pendidikan Nurholis Majid. Tapi beliau lebih mengedepankan yang dua tersebut yang saya jelaskan di atas. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan-kesalahan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yaitu Lina Lutfiana Dewi. Mungkin cuma itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lutfiani Dewi. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang perbaharuan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perbaharuan pada masa Abdurrahman Wahid. Langsung saja kita mulai. Abdurrahman Wahid melihat bahwa Islam di Indonesia baru pada tataran aspek seremonial, belum pada aspek fungsional, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Gerakan-gerakan Islam yang katanya memperjuangkan kepentingan Islam melalui negara, kebanyakan hanya memperjuangkan ideologis yang mereka miliki sendiri. Kepentingan Islam justru akhirnya tertutupi oleh kepentingan sendiri, sedangkan corak fungsional yang diperjuangkan oleh gerakan hak asasi manusia dan corak hukum yang diinginkan ternyata perjuangan oleh mereka yang menggunakan wawasan agama.
Paling tidak formalitas hukum, formalitas keadilan, dan formalitas demokrasi, yang semuanya merupakan perwujudan hak-hak asasi manusia yang bersederajat dan berkedudukan yang sama. Selanjutnya, perbaharuan pada masa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jika ditelusuri sistem Selanjutnya, perbaharuan pada masa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jika ditelusuri sistem pendidikan Islam di Lombok sejak masuknya agama Islam di daerah ini hingga munculnya Nahdlatul Watan masih berupa pengkajian-pengkajian yang diselenggarakan di masjid-masjid, di rumah-rumah guru, dan di rumah-rumah tuan guru secara berhalakoh layaknya majelis taklim, tanpa mengenal batasan usia dan jenjang kelas dan kurikulum yang jelas. Materi-materi yang diajarkan pun cukup sederhana, yaitu berkisaran pada pengenalan dan pembahasan rukun iman, rukun Islam, cara bersuci, ibadah-ibadah keseharian, dan lain-lainnya, dengan menggunakan kitab-kitab sederhana aksara Arab yang berbahasa Melayu. Selain itu, penguasaan membaca Al-Quran walaupun tanpa memahami makna dan tidak selalu menekankan kepada para pembaca Al-Quran berdasarkan hukum-hukum bacaan tajwid juga menjadi perhatian masyarakat Sasak kala itu. Sistem belajar mengajar seperti ini cukup lama berlangsung di masyarakat Lombok. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.